Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillah wa ibdalih. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatik wansur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fi bidayati sabqi wa qadarihi wa tartibihi. Fasal menjelaskan terkait dengan kapan kita memulai belajar, berapa lama kita itu belajar, dan bagaimana cara mentertibkan cara belajar kita. Ini adalah sebuah bab yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita memplanning segala sesuatu itu dengan benar, mengatur jadwal waktu kita itu dengan benar, dan memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya ada waktu-waktu tertentu yang merupakan sebuah waktu yang terbaik untuk melakukan sesuatu, baik itu bentuknya ibadah, belajar, mencari dunia, dan lain sebagainya. Oleh karena itu maka kita melihat antara hari-hari tertentu dengan hari yang lainnya itu berbeda-beda. Misalnya hari lebarannya kaum Yahudi itu hari Sabtu, hari lebarannya kaum Nasrani itu hari Ahad, sedangkan hari lebarannya umat Nabi kita Muhammad SAW adalah hari Jumat. Itu 3 hari itu adalah hari yang dikhususkan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya pada saatnya, pada zamannya, sebelum dirubah, zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi Isa. Itu hari itu adalah hari yang full dari awal sampai akhir itu untuk beribadah. Hanya bedanya kalau hari Sabtu bagi Yahudi dan hari Ahad bagi Nasrani itu tidak boleh mereka melakukan aktivitas apapun yang terkait dengan dunia. Tetapi bagi umatnya Nabi Muhammad SAW, hari Jumat itu boleh kita gunakan untuk aktivitas dunia asalkan sebelum dikumandangkan azan. Kalau sudah dikumandangkan azan tidak boleh lagi, haram hukumnya. Sampai kapan? Sampai tuntas melaksanakan sholat Jum'ah. Kenapa khusus hari Jumat? Kenapa di hari Jumat itu kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada kita dalam hadisnya bahwasanya pada hari Jumat itu
ada waktu-waktu tertentu, saat-saat tertentu di mana kalau kita berdoa kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan mengijabahkan doa kita. Kenapa? Nah, jadi berarti di sini menjelaskan bagi kita ada waktu-waktu tertentu yang hendaknya kita diperintahkan untuk memulai atau mengerjakan atau bertindak sesuatu. Termasuk di dalam hadisnya Nabi SAW bersabda, ala inna fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Ketahuilah bahwasanya di dalam hari-hari kalian, malam-malam kalian, saat-saat kalian, waktu-waktu kalian itu ada waktu tertentu di mana pada saat itu Allah lebih lagi mencurahkan rahmatnya, lebih lagi memberikan pemberiannya. Maka hendaknya sodorkan diri kalian pada saat-saat tersebut, ya kan? Nah, ini berarti menunjukkan apa? Memang saat-saat itu berbeda, hari-hari itu berbeda, malam-malam itu berbeda, dengan perbedaan aktivitas yang telah diatur dan dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi juga menjelaskan kepada kita dan menghimbau kepada kita, anzilin nas manazilahum. Hendaknya kalian dudukkan setiap kedudukan manusia itu pada porsi-porsinya. Nah, berarti apa? Manusia itu ada beda-beda. Bagaimana cara kita menghadapinya, bermuamalah dengannya, berinteraksi dengannya, itu berbeda-beda. Begitu pula hari-hari. Jadi bukan berarti hari yang ditentukan untuk kita memulai belajar itu adalah sudah, kalau bukan hari itu berarti tidak barokah, tidak manfaat, apes dan sebagainya, tidak. Tapi maksudnya ada saat-saat tertentu yang dihimbau, dianjurkan oleh agama untuk kita itu memperhatikannya atau mengepaskan, atau ketika kita memulai pada saat itu lebih baik. Kenapa? Rahasia Allah Ta'ala itu sangat banyak. Rahasia Allah Ta'ala itu terkait dengan hari-hari, terkait dengan malam-malam, terkait dengan hitungan-hitungan. Kenapa kok kita itu kalau membaca tasbih 33? Kenapa kok 34? Kok enggak 35 atau 30 saja? Nah, itu ada rahasianya di situ. Nah, jadi artinya kenapa saya jelaskan yang semacam ini? Terkadang kita ini di akhir zaman ini, kalau sudah terkait dengan sesuatu lalu bertentangan dengan logika kita, maka langsung kita bertanya-tanya, kenapa? Apa dasarnya? Apa hadisnya? Apa ayatnya? Dan sebagainya itu. Nah, karena memang sifatnya manusia itu satu, penasaran. Yang kedua, suka menentang. Nah, itu sifatnya manusia. Penasaran dalam urusan akhirat silahkan. Penasaran dalam urusan dunia itu termasuk mimma la ya'ni. Menentang urusan dunia silahkan. Menentang urusan agama jangan. Tapi hendaknya kita itu memposisikan diri seperti posisi sahabat Nabi. Kalau sudah terkait dengan syariat, di mana mereka itu mengatakan sami'na wa ata'na. Bukan malah sami'na wa asaina, tapi sami'na wa ata'na. Dan apa yang dijelaskan oleh para ulama ini di dalam tata cara bagaimana belajar, mulai kapan, berapa kadar waktu yang digunakan, itu semuanya itu berdasarkan pengalaman. Dan pengalaman itu sudah dikatakan adalah sebaik-baik guru. Sehingga kemudian Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, la yadkhul mu'min fil juhri marratain. Seseorang mukmin itu enggak bakal masuk ke dalam gubangan sampai 2 kali, cukup sekali. Karena mukmin itu dituntut untuk menjadi seorang yang cerdas dan cerdik. Jadi kalau sudah tahu itu pengalaman buruk, jangan diulang. Kalau sudah tahu itu pengalaman baik, ya diulang. Nah, itu maksudnya gitu. Pertahankan dan istiqomah. Nah, jadi apa yang mereka alami, mereka kerjakan, ternyata membawa kebaikan. Nah, sehingga apa? Sehingga di antara sifat seorang mukmin seperti yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu. Nah, karena dia itu mengalami, ternyata pengalamannya ini sangat berhasil, sangat bermanfaat.
Maka kemudian dia mengajarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita, ini loh yang menyebabkan aku ini berhasil. Nah, kemudian para ulama menjelaskan bagaimana cara mengulangi hafalan supaya cepat, bagaimana cara memperkuat hafalan, bagaimana cara mempertahankannya, bagaimana cara memulai belajar, mutola'ah itu berapa kali, sebelum dan setelahnya. Itu semua disebutkan itu oleh mereka itu karena apa? Karena mereka sudah merasakan sendiri bagaimana tata cara yang mereka sudah terapkan itu berhasil mempertahankan, menambah, melestarikan apa yang mereka ketahui selama itu. Itu maksudnya. Nah, oleh karenanya di sini, ayo kita sama-sama belajar bagaimana cara atau tata cara kita belajar. Galal ma'alif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulum fid dharain amin. Kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullahu ta'ala yugifu bidayata sabki ala yaumil arbiya. Jadi adalah guru kami Syekhul Islam Burhanuddin, dia itu selalu memulai dalam pembelajaran ya, baik baca kitab tertentu atau memulai pembelajaran tertentu, memulai pengajian dan sebagainya itu pada hari Rabu. Dan kebanyakan ulama seperti itu. Sehingga kita lihat kan kalau sudah pas waktunya penerimaan murid baru, tahun ajaran yang baru, setiap hari Rabu pasti full. Kenapa? Karena sudah banyak yang tahu. Sedangkan yang nggak tahu, yang nggak pernah baca ta'lim muta'allim, sehingga banyak nggak tahu. Nah, alhamdulillah karena Ustaz tahu dari semenjak dahulu, sehingga mulainya anak-anak ngaji hari Rabu, belajar hari Rabu, masuk pondok hari Rabu. Pokoknya sudah yang terkait dengan belajar itu hari Rabu. Kenapa demikian? Wa kana yarwi fi zalika hadisan, adalah beliau telah meriwayatkan satu hadis dalam hal itu. Wa yastadillu bihi, kemudian dijadikan sandaran, reformasi atau landasan daripada apa yang dikerjakannya itu. Wa yaqul, seraya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in budi'a yaumal arbi'a illa waqad tamma. Tidak ada sesuatu yang dimulai pada hari Rabu, sesuatu yang baik maksudnya, kecuali pasti dia akan sempurna. Jadi kalau dimulai suatu kebaikan itu pada hari Rabu, maka dia itu akan sempurna sampai akhir, enggak berhenti di tengah jalan, enggak, sampai selesai gitu maksudnya. Nah, itu ada hadisnya, walaupun di dalam hadisnya itu masih ada perbincangan dan riwayatnya dan sanadnya, tapi kan dalam fadhailul amal itu boleh kita menggunakannya dan menerapkannya. Nah, oleh karena itu maka mereka itu tidak memulai belajar kecuali hari Rabu. Sedangkan terkait dengan sugesti, keyakinan dan kepercayaan, sebagian orang terkait dengan hari yang apes, bulan yang apes ya, malam-malam yang apes atau keadaan-keadaan yang mengapeskan ya. Nah, itu sebenarnya dalam agama itu nggak ada gitu loh. Nggak ada nasnya, nggak ada hadisnya. Cuma Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, la tayra wa la tiara. Jadi tidak ada yang namanya sugesti itu, kepercayaan dan keyakinan itu, kecuali kepada Allah SWT. Seperti jangan sapu pada malam hari, nanti jodohnya lama akan datang. Jangan berdiri di pintu, nanti jodohnya nggak akan datang-datang. Apalagi nah, hari-hari itu jangan dicuci. Kenapa kalau dicuci nanti anaknya itu akan begini begitu. Yang namanya mencuci baju bayi itu jangan dikucek-kucek. Kenapa? Nanti dia akan nangis pada malam harinya gitu. Nah, hati-hati loh kalau ada burung hantu pada malam hari. Berarti ada yang mati besoknya gitu.
Di hari itu pasti ada yang mati sih gitu ya. Di dunia kan banyak yang mati gitu. Nah, jadi kepercayaan-kepercayaan seperti itu bagaimana kita itu menanggapinya. Nah, jadi kalau seumpama kepercayaan yang baik itu namanya fa'al. Karena Nabi SAW yuhibbul fa'lal hasan wa yakrahu tasya'uma. Adalah Nabi SAW itu senang dengan tafa'ul. Jadi tafa'ul itu sugesti yang baik gitu. Naik mobilnya ngebut, nggak bisa kita itu menghentikannya karena bukan kita yang punya mobil gitu. Takutlah kita. Tapi karena di situ ada seorang namanya Amin, maka kemudian kita insya Allah aman. Kenapa? Karena ada Amin gitu. Nah itu namanya tafaul. Sugesti tapi yang baik. Nah, yang demikian nggak apa-apa. Nah, tapi kalau yang tidak baik itu bagaimana cara menanggapinya? Kata Nabi SAW, tinggalkan. Jangan diyakini, jangan percayai. Yakini kalau pernyataan tersebut itu berasal dan bersumber daripada Al-Quran maupun hadis Nabi. Ya. Tapi kalau bukan bersumber daripada Al-Quran dan hadis Nabi, maka boleh kita percaya, boleh tidak. Kalau kita percaya, ya sudah. Apa yang kamu percaya itu jangan dilakukan. Jangan menentangnya gitu maksudnya, jangan menentangnya. Karena kamu dalam keadaan ragu. Nah, kaitannya apa? Kenapa kok ulama masih juga mengatakan demikian, bukan malah lawan gitu. Tidak, tapi jangan menentangnya. Udah ikuti aja. Sesuai dengan keyakinan kamu. Masalahnya Nabi kita Muhammad SAW telah meriwayatkan sebuah hadis yang disandarkan langsung kepada Allah, dan hadis tersebut disebut dalam istilah para muhaddisin dengan hadis apa? Qudsi. Apa itu bunyi hadis tersebut? Bunyi hadis itu seperti ini. Ana inda dhanni abdi bi falyadun bi masya. Aku ini berada dalam persangkaan hambaku terhadap diriku, maka hendaknya kalian semuanya itu berprasangkalah yang baik kepadaku, atau berprasangka terserah kalian mau berprasangka apa kepadaku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah Ta'ala, maka kebaikan yang akan terlaksana. Kalau kita berprasangka yang tidak baik kepada Allah Ta'ala, maka itulah yang akan terjadi. Nah, jadi sebagian daripada ulama bahkan mengatakan hadis qudsi ini merupakan sebuah anugerah Allah yang terbesar di antara hamba-hambanya. Karena apa? Sesuatu yang terjadi tergantung kepada kita, tergantung kepada mindset kita. Sebagaimana banyak para motivator terkini yang dia itu mengatakan bahwasanya takdir kita itu adalah mindset kita. Takdir kita itu adalah pikiran kita. Apa yang dalam pikiran kita itulah yang Allah akan takdirkan pada kita. Nah, jadi artinya kalau kamu percaya, jangan bikin acara hari Selasa ya. Kalau hari Selasa dilakukan acara itu pasti akan berakhir dengan yang tidak menyenangkan. Misalnya apa? Nikah hari Selasa, cerai. Tunangan hari Selasa nggak jadi. Ya kan? Ada kan keyakinan seperti itu kan? Nah, begitu pula dengan yang keyakinan yang lainnya itu. Itu sebenarnya dalam syariat itu ya ada yang memang merupakan sebuah wanti-wanti atau kewaspadaan yang diajarkan oleh orang tua kita, kakek moyang kita, supaya jangan melakukan itu. Lalu identik dengan sesuatu yang ditakutkan, kan orang itu bakal jera kalau sesuatu yang dijadikan sebagai penjeranya itu ada sesuatu yang ditakuti gitu loh. Misalnya apa? Kalian paling takut apa? Nggak dapat jodoh. Sehingga saya katakan, ayo jangan ngantuk ya. Kalau yang ngantuk nggak bakal dapat jodoh loh. Takut semuanya. Nah, jadi orang tua itu begitu. Satu kali orang tua itu mengatakan demikian, akhirnya banyak yang percaya. Akhirnya menyebar dari satu omongan ke omongan sampai ditulis dalam buku. Nah, gitu. Ceritanya itu seperti itu, keyakinan itu. Nah, tapi kita menanggapinya, kalau tafaul khair, ya, sugesti yang baik, kepercayaan yang baik, silahkan kita percaya. Ya.
Apa seperti apa sugesti yang baik itu? Misalnya apa? Turun hujan, itu pertanda rahmat. Nah, sehingga Pak, kita sangat perlu dengan sebuah hajat yang kita inginkan, Allah mengabulkan hajat kita. Ketika kita berdoa turun hujan, berarti Allah akan kabulkan. Silakan yang semacam itu kita yakini, kita percayai, nggak apa-apa. Tapi masalahnya kalau sudah terkait dengan sesuatu keyakinan, kepercayaan dan sugesti yang tidak baik, ya, maka hendaknya dilawan, ditentang. Kalau dia tidak bisa menentangnya, jangan diteruskan. Nanti ya. Jadi jangan paksakan. Jangan hari Selasa ya. Kenapa? Saya takut sampai gagal nanti akhirnya. Dia sudah yakin begitu, nggak usah paksakan. Cari hari lainnya. Jangan sampai kita itu gara-gara hari. Enggak, pokoknya hari Selasa. Kalau nggak mau, biasanya nggak jadi aja. Gitu. Itu orang sombong semacam itu. Jangan. Karena Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita itu sebuah kebijakan dan kearifan. Jangan cuma gara-gara hari kemudian jadi berantakan. Gara-gara namanya nggak cocok, nggak jadi. Jangan, itu bukan jodoh kamu. Tambahin aja namanya, selesai. Namanya nggak bagus. Terus gimana? Jangan sampai karena nggak bagus, nggak jadi, nggak. Tambahin aja namanya. Dia sudah saling mencintai, sudah saling senang, sudah saling cocok, sudah istikharah, sudah mantap. Kok bakal dibatalkan istikharahnya yang sudah diperintahkan oleh Nabi SAW? Istikharah itu adalah pilihan yang paling utama. Kok gara-gara sugesti akhirnya mau dibatalkan? Gitu lah. Memang nama-nama itu ada pengaruhnya. Makanya Nabi SAW itu kemudian merubah nama yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Itu dirubah oleh Nabi SAW di antara nama-nama sahabat Nabi. Ada ilmunya itu. Gitu. Tapi jangan sampai gara-gara nama itu kemudian nggak jadi. Gitu. Akibatnya itu adalah nanti keluarganya malu. Sudah terkadung disiarkan, disebarkan bahwasanya ini sudah tunangan, gara-gara namanya nggak cocok akhirnya nggak jadi. Itu kan jadi sebab orang itu menjadi kecewa. Jangan. Jadi ad-dinu yusrun la usrun, agama itu mudah, mengajarkan yang baik-baik saja. Jadi jangan khawatir, jangan takut dengan ketentuan yang Allah tentukan kepada kita. Kalau memang sudah takdirnya, itu yang terbaik. Jangan takut kita. Dan jangan, nggak ada kaitannya sama orang lain, nggak ada. Anak begini karena dia sih nggak percaya dulu. Jangan. Itu semua ditakdirkan Allah Taala. Coba kebetulan pada saat itu terjadinya begitu. Oleh karenanya Nabi SAW menjelaskan kalau suami kamu tidak bisa melawannya, masih ragu, ya sudah, jangan diikuti. Itu agama. Jadi nggak bikin orang itu jadi was-was, kepikiran. Akhirnya apa? Gara-gara dulu waktu nikah itu hari Selasa, sepanjang hidupnya ingat kalau lagi berantem sama suaminya, jangan-jangan ini katanya ya, habis kita itu bikin acara hari Selasa sih gitu. Jangan-jangan nanti cerai. Terus dipikir-pikirkan sampai mati seperti itu. Jadi jangan gitu loh. Agama itu mudah. Ajaran Nabi SAW tidak seperti itu. Silahkan. Kalau seumpama apa yang dimakruhkan dalam agama terpaksa harus kamu lakukan, ya kamu lakukan, tapi tanpa ada keyakinan konsekuensinya begini, begitu dan sebagainya, karena masih dalam taraf makruh. Misalnya apa? Potong kuku malam makruh. Kalau hari Sabtu ada adiknya gini, harusnya itu hari, kalau mau jadi orang kaya, kapan kita itu potong kuku? Hari Kamis, habis sholat asar, gitu. Itu memang ada hadis walaupun dhaif ya. Tapi kalau nggak hari itu berarti dia itu terbawa terus, jangan. Gitu. Kalau ini tafaul kan, kalau kita potong kuku hari Kamis, habis sholat asar, maka itu akan menyebabkan kita menjadi orang kaya. Bagus ini, tafaul khair, sugesti yang baik. Tapi kalau seumpama hari Sabtu kita potong kuku, bisa bikin kusta, bisa bikin lepra. Jadi yang semacam itu ditentang. Tapi kalau seumpama nggak bisa, artinya apa? Kukunya panjang, hitam-hitam. Kemudian mau dipertahankan juga, tunggu sampai hari Senin.
Kalau wudu nggak sah gimana? Nah, kalau dia itu membahayakan gimana? Kalau dia itu seorang dicontoh gimana? Masa ustadz kukunya panjang sih? Nah, gitu. Kan tidak enak jadinya. Nah, karena dia itu haid misalnya, potong aja kalau waktunya potong. Walaupun sebagian ulama mengatakan makruh, kan masih makruh, bukan haram. Nah, itu maksudnya. Tanpa kita itu meyakini konsekuensinya begini, begitu, sebagainya, selama itu bukan haram. Kalau sudah haram yang kita lakukan, camkan baik-baik ya. Sesuatu yang diharapkan Allah Ta'ala itu karena konsekuensinya tidak baik. Tapi sesuatu yang dimakruhkan Allah Ta'ala, konsekuensinya tidak seperti konsekuensi orang yang melakukan sesuatu yang diharamkan. Artinya apa? Coba dia itu tidak melakukannya, mungkin lebih baik gitu loh. Tapi karena dia melakukannya ya sudah baik. Tapi kalau dosa, karena dia melakukannya dia kena ini. Nah gitu. Jadi ada konsekuensi. Jadi setiap dosa itu pasti ada konsekuensinya. Karena apa? Nabi SAW bersabda, Innal birra la yabla wa zamba la yunsa wa dayan la yamut fa'al masyita fakama tadinu sudan. Yang namanya kebaikan tidak mungkin sirna. Yang namanya dosa tidak mungkin dilupakan. Sedangkan zat yang maha menuntut balas selalu ada mawas diri dan mengawasi. Kalau kamu sudah tahu itu semuanya, silahkan lakukan apapun. Tapi ingat, setiap perbuatan pasti dibalas. Di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, Innamal jaza min jinsil. Setiap pembalasan itu setimpal dengan perbuatannya. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita berbuat dosa, pasti ada sengsara yang disiapkan Allah Ta'ala. Mau itu kesusahan, kesedihan, dan itu disebutkan kan oleh Nabi SAW. Tidak ada satu kesedihan yang terjadi, kesumpekan, sakit dan lainnya. Bahkan walaupun kita itu terkena duri pada kaki kita, kecuali menjadi sebab terleburnya dosa-dosa kita. Nah, jadi leburnya dosa itu, yang paling utama itu, jalan yang paling utama itu, atau sebab yang paling utama itu, adanya sesuatu yang kita tidak inginkan. Ngerti gak? Jadi kalau kita sakit, kita tersandung dan sebagainya, nah itu bisa menjadi pelebur dosa. Bedanya apa? Antara pelebur dosa dengan pengangkat derajat. Karena sesuatu musibah itu, atau sesuatu yang bikin susah itu, membuat sedih itu kan fungsinya dua. Kalau nggak lebur dosa, ya menaikkan derajat. Bedanya itu di dalam responnya. Dan kita pasti sebagai seorang makhluk yang responsif ya. Pasti ada respon yang tampak. Kalau responnya itu dia itu sabar, tawakal dan pasrah diri kepada Allah, maka berarti dia itu diangkat derajatnya. Tapi kalau responnya itu dia tidak terima, dia teriak-teriak, bahkan dia itu berdosa di atas dosa, berarti itu dia berdosa ya. Ambil satu contoh. Kadang kalau tidak disebutkan contohnya kita kurang percaya. Oleh karenanya metode dakwah yang Ustaz terapkan itu dengan 3 unsur. Yang pertama kita harus membawa teorinya. Teori itu diambil daripada hadis Nabi maupun ayat Al-Quran. Yang kedua kita harus bisa menjabarkannya dengan identik di zaman ini. Itu maksudnya Nabi SAW bersabda, khatibin nas ala gadri ugulihim. Hendaknya kita itu berdiskusi dan ajak mereka itu berbicara dengan kadar yang mereka ketahui. Jadi artinya kaitkan teori itu dengan kehidupan yang terkini. Yang ketiga kita harus ada profil yang bisa digunakan sebagai tauladan, penguat. Nah ini loh contohnya, ini loh teladannya, ini loh mereka yang sudah mengalaminya. Nah, gitu. Seperti Al-Mukarramah. Semoga Allah menjaganya, memberikan kesehatan badannya. Baru-baru ini kan beliau jatuh, ya kan? Sehingga kemudian tulang yang menyambungkan antara paha, kaki ya, paha dengan pinggul itu pecah. Tulang yang bundar itu bulat, lalu ada cakupannya itu yang mencakup tuh dari tulang paha dengan pinggul itu pecah. Sehingga itu kan yang paling berbobot kan, kemana-mana kan jalannya pakai ini. Karena pecah, sakit kan harusnya. Kalau kita sakit di lutut atau sakit di
pergelangan tangan atau pergelangan kaki atau di siku. Itu adalah sakit yang paling sangat ketimbang kalau kita itu sakitnya di tengah-tengah sini. Silakan tanya kepada yang jaga, yang khidmah kepada Mukarramah. Enggak pernah dia ngeluh. Aduh sakit ini, enggak pernah bilang aduh. Tapi dia tenang aja, sampai kita ini bingung yang sakit yang mana. Nah, ini salah satu contoh respon bagi orang-orang tertentu yang diberikan musibah, itu diangkat derajatnya. Nah, tapi kalau saya dikasih suatu cobaan atau suatu kesusahan, kesedihan, kemudian dia itu responnya itu dia menentang, malah dia menyalahkan, dia mengatakan saya begini kan disihir, santet karena ini, itu berarti tanda itu berarti dihapuskan dosanya. Nah, jadi semoga kita kalau terkena musibah dan cobaan kita pasrah kepada Allah. Kenapa? Berkeyakinan bahwasanya tidak ada ketentuan yang Allah tentukan untuk kita kecuali yang terbaik. Yang terbaik. Dan semuanya adil, semuanya fadl. Semuanya dengan keadilan Allah, semuanya dengan karunia Allah. Kalau kita itu menyimak, mempelajari, ya, memperhatikan, itu yang terlaksana. Cuma kan kita nggak tahu hikmahnya itu kecuali setelah sekian lama. Kalau udah lewat sekian lama kita, oh pantesan anak begini-begini, baru tahu. Oleh karenanya jangan respon sekarang, nanti pasrah pada Allah, tawakal pada Allah. Insya Allah kita akan mendapati sesuatu yang baik seperti yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga hari kemerdekaan yang terjadi pada hari ini kita yakini, karena 17 Agustus terjadi pada hari Selasa, kita yakini insya Allah akan membawa kebaikan bagi umat, akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga Indonesia insya Allah mulai tahun ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah para pejabatnya beriman dan bertakwa, masyarakatnya juga beriman dan bertakwa, sehingga akan terjadi kepada Indonesia ini Indonesia yang hebat, Indonesia yang tangguh, Indonesia yang tumbuh, Indonesia yang ditakuti, Indonesia disaluti, Indonesia yang bermartabat, Indonesia yang berdaulat insyaallah. Ala hadiniya wa likulli niyatin salihah wa ala mana wa salafuna salih. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumi Allah Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumi
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لدى أسرفنا أتب علينا توبة تغسل لكل حوبة استر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة وصحبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تصفي الصحب والحمد لله حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.